Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man fariha bidukhul Ramadan harramallahu jasadahu 'alan niran. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim. Wa nahnu ala dhalika minasyahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Yang terhormat Bapak Kepala Desa beserta Sekretaris Desa dan seluruh perangkat yang kami hormati, tuan-tuan guru kita, alim ulama, pemuka masyarakat yang kami hormati, bapak-bapak, ibu-ibu, orang-orang tua kami yang kami banggakan, para pemuda-pemudi, remaja dan remaji Islam, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya kita dapat hadir, bertemu dan bertatap muka, berkumpul di majelis ini untuk merayakan hari penyambutan datangnya bulan suci Ramadan yang sudah berada di ambang pintu. Mudah-mudahan pertemuan ini pertemuan yang mendatangkan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Salawat seiring salam kita hadiahkan kepada junjungan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikut agamanya sekalian. Semoga kelak di yaumil akhir kita semua mendapatkan syafaatnya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, kalau saya nggak salah ingat, insya Allah hari Rabu besok kita akan memasuki nisfu Sya'ban. Artinya Sya'ban ini sudah hampir separuh berlalu. Dan itu artinya nuansa Ramadan sudah mulai terasa di tengah-tengah kita. Nabi bersabda, man fariha bidukhul Ramadan harramallahu jasadahu 'alan niran. Siapa yang bergembira dengan datangnya Ramadan, Allah haramkan tubuhnya disentuh api neraka. Gembira aja itu Pak, iya.
Gembira aja datang Ramadan nggak masuk neraka Pak, insya Allah. Cuman gembira aja Pak, iya. Nggak usah puasa Pak, cocotmu ya puasa lah. Kok enak, gur modal gembira toh. Cuman gembira ini pun, ini kan rahasia seorang hamba sama Tuhannya ini. Gembira itu nggak bisa ditunjuk-tunjukkan. Ini orang gembira datang Ramadan kan macam-macam ya, anak-anak main petasan, anak-anak main meriam bambu, ya nampak gembira juga. Nang kampung-kampung akeh wong masuk puasa punggahan, gembira juga. Motong ayam luru, tonggoe lewat, ngopoe wak, tong ayam. Gaya apa punggahan bengi, ayam putih wak, ngenyek ayam kampung lah eneng ae kowe. Wis bar motong ayam dimuasak, semur segala macem, ada yang dipanggang, bikin pulut kuning, ada yang nasi urap, lebokke baskom, disunggi, bawa ke masjid, sampai masjid gedek, la ilaha illallah, la ilaha illallah, wis bar doa, hajar ku pulut, hajar urap, kempol paha kabeh dihajar, sak dodo wis bar megap deen kewareken. Kenapa wak kok sesek napas? Warok tenan enak tenan mau pulut ibu ayam sapa mau mantep tenan iku ah. Kan main senenge sesuke puasa pun ora jijik tenan aku ndelok kira ini iku. Saya mau ngingetkan lah, kalau ada orang nggak puasa, niat nggak puasa, saja milu-milu punggahan lang sini. Orang dulu enek mama-mama nyambut puasa, bengi mandi kembang, sesuke rematik ora sido puasa. Gembira itu kan urusan di dalam itu. Orang gembira atau enggak datang Ramadan itu cuman dia sama Allah Tuhannya yang tahu. Saya pengalaman hidup ini kok tiba-tiba teringat aku Bu. Saya dari 94 ceramah, baru ini saya ceramah itu diliput 3 televisi Bu. Ini SCTV, RCTI, kono enek Metro TV, kan main tenan iki dino aku ah. Jadi bapak-bapak ibu-ibu macam-macam orang gembira itu. Tapi sekali lagi yang tahu orang tuh gembira antara dia sama Tuhannya. Itu kan masalah iman itu. Itu makanya yang dipanggil puasa bukan orang Islam. Yang dipanggil puasa itu ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, bukan ya ayyuhal aslamu. Makanya nggak usah heran bulan puasa ada orang Islam nggak puasa. Yang puasa siapa Pak? Yang beriman. Karena yang disuruh puasa memang amanu, bukan Islamnya. Coba ini masih banyak orang Islam ngerayakan Isra Mi'raj misalnya. Isra Mi'raj itu kan ujian iman itu. Pulang Nabi dari Isra Mi'raj diceritakannya sama orang Mekah. Aku tadi malam diperjalankan Allah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, naik langit 1 sampai 7 Sidratul Muntaha Mustawa Aras, berangkat tengah malam belum subuh sudah sampai di rumah. Ya orang-orang kafir kayak Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sofyan, Abu Zaifah, Abu Rokok, Abu cuci piring, Abu dapur. Ya kabeh ngomong iki gur nipu ae kerjaan iki. Kalau bahasa pelamboyane kira-kira ngono lah. Nyata kali pendusta ini, mana mungkin orang dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu 1 bulan perjalanan, kok dia bilang berangkat tengah malam belum subuh sudah sampai di rumah. Pembohong ini, itu kata Abu Jahal dan kawan-kawan. Tapi waktu Abu Jahal jumpa sama Abu Bakar, Abu Bakar, ya itu kawanmu gila itu. Gila kenapa? Lah masa dia cerita dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa naik lagi langit 1 sampai 7, mau tahu kau? Dia bilang berangkat tengah malam, terus belum subuh udah sampai di rumah. Abu Bakar nanya, itu yang cerita kayak gitu siapa? Yang cerita itu yang Nabi Muhammad, itulah kawanmu. Kalau Muhammad yang cerita, Abu Jahal mohon maaf, lebih dari itu pun aku percaya. Apa bedanya Abu Jahal sama Abu Bakar? Abu Jahal nyikapi Isra Mi'raj pakai akal, bagi dia nggak masuk akal. Abu Bakar kenapa percaya? Dia nyikapi Isra Mi'raj pakai iman.
Kalau udah pakai iman, nggak ada yang nggak mungkin, Pak. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun. Kalau Allah berkehendak, jadi, kata Allah, jadi. Makanya mohon maaf, hidup jangan menuhankan akal. Baru-baru ini ada seorang petinggi di militer, wah, dia menuhankan akal, bikin ngarang cerita begini, begitu, nembak anak buahnya, kalah juga di pengadilan, vonis mati, Pak Sambo. Dia mau coba pakai akalnya, direkayasanya, nggak ada. Allah yang paling hebat. Jangan nyelesaikan pakai akal. Yuk, hidup ini banyak masalah, nyelesaikannya harus pakai iman. Bapak Ibu, menurut akal, nih kalau cerita akal ini, ada anak karena ada bapak sama mama, itu menurut akal. Karena di dunia ini berlaku hukum kausal, sebab akibat. Bapak mama sebab, anak akibat. Iku anak-anak kayak kan akibat bapak mama kabeh kayak. Itu menurut akal. Adanya bapak mama baru ada anak. Ada anak karena ada bapak mama. Nabi Adam nggak punya bapak, nggak punya mama, jadi itu. Namanya dia manusia pertama, Pak. Nabi Isa macam mana? Padahal menurut hukum akal, kehamilan itu terjadi karena bertemunya sperma dengan sel indung telur kaum wanita. Maryam nggak pernah disenggol laki-laki, nggak pernah nikah, nggak berani pun laki-laki deketi dia. Orang yang lebih banyak di mihrab takarrub dekatkan diri kepada Allah. Saking dekatnya kepada Allah, Nabi Zakaria mau nganter makanan, Jibril udah duluan nganterkan makanan di depannya. Orang suci, laki-laki nggak pernah nyentuh. Tahu-tahu Allah izinkan, hamil Maryam. Lahir anaknya Nabi Isa. Menurut akal nggak mungkin, tapi kalau Allah mau, nggak ada yang nggak mungkin. Akhirnya Nabi Isa lahir, cuman punya mama, nggak punya bapak. Maryam hamil, nggak punya suami. Makanya sekarang banyak anak gadis nggak mau kalah sama Maryam. Makanya akeh saiki nglahirke bojone pundi nggak ngerti. Malah nang Langkat kejadian ada orang pesta bulan 3, Bu, bulan 6 udah lahir anaknya, titipan kilat JNT. Ning parah meneh kejadian bar pesta bongkar terata, lahir anaknya. Ning bongkar terata kaget, cepet tenan putune lahir wae meneng cocotmu tak tapuk cangkemmu ngomong gitu. Ojo kowe urusi anakku, urus saya terata kae. Apa kowe nggak ngerti ki bibit unggul, omongi mamake pula iku. Jadi Bapak Ibu, nggak semua masalah selesai pakai akal. Banyak masalah yang menyelesaikannya harus pakai iman. Makanya menyongsong Ramadan, yuk jaga kualitas iman masing-masing. Manusia hidup kalau mau selamat, jangan lepas iman. Nomor 1. Mau selamat masuk kubur, bawa iman masuk kubur. Loh, ada orang meninggal nggak bawa iman, Pak? Ada. Siapa itu, Pak? Orang yang meninggal dalam maksiat. Lagi zina, meninggal, dipastikan meninggalnya nggak bawa iman. Bu, kalau ada orang bermaksiat, imannya pergi meninggalkan dirinya. Lagi mabuk, meninggal. Kerjanya minum aja, dari mulai al-kamfutiyah wal wiskiyah wal brandiyah wal birriyah wat tofi merengiyah sampai wat tuaiyah. Mabuk, dicabut nyawa karo Israel, ninggal, dipastikan ninggal nggak bawa iman. Lagi korupsi, ngambil yang bukan haknya, ninggal nggak bawa iman. Lagi judi, tahu-tahu ninggal nggak bawa iman. Dan yang lebih parah, orang ninggal bunuh diri, dipastikan nggak bawa iman, dan tempatnya dipastikan Allah di neraka jahanam, khalidina fiha, mereka kekal selama-lamanya di dalam neraka itu, nggak keluar lagi. Makanya mohon maaf, nggak ada orang hidup nggak punya masalah, tapi jangan menyelesaikan masalah dengan bunuh diri.
Itu bukan menyelesaikan masalah, malah nimbulkan masalah. Tapi menurut survei Bu, ternyata hari ini orang bunuh diri itu udah nggak rata-rata karena cinta asmara lagi. Rata-rata sekarang masalah ekonomi Pak. Karena anak lajang sekarang pun udah pinter, cerdas. Kalau dulu kan anak lajang diputuskan cewek gantung diri, mau. Heran kita nengokinnya. Kalau sekarang anak-anak lajang kan punya prinsip, masih banyak janda-janda tua, orang-orang jompo yang bisa diselamatkan. Sekarang ini malah banyak orang bunuh diri itu ekonomi, terjebak hutang pinjol, hati-hati, pinjaman online, banyak orang kena. Ladang kita pun bisa habis tuh kalau udah kena, hati-hati. Makanya mohon maaf Bapak Ibu, sesuaikan keinginan sama penghasilan. Menurut survei hari ini banyak orang kena stroke. Kenapa? Nggak sesuai stroke belanja sama stroke gaji. Terakhir stroke tenan mawa itu. Gaji suami 10 juta, gaya hidup 15 juta. Cemana mau senang itu? Sesuaikanlah. Nah kadang ada yang gaji lakinya cuma 4 juta, make upnya MS Glow, ya hancur. Disesuaikan, diganti, turunkan sedikit. Wardah pun nggak into Pak ya, bedak FIFA nomor 14. Yang penting kan pakai bedak gitu. Kalau itu pun nggak dapet cemana Pak ya, tepung kanji lah, agak kreatif sedikit. Yang penting kan putih raine ngono. Yo gincune piye Pak yo wis somboe dimut-mut kan abang. Enggak gur lambene sak ilat-ilate abang kabeh kae. Terus celaknya macam mana Pak? Yo areng wis digambar ngene kan iso. Kadang-kadang nafsu terlalu tinggi, tapi kemampuan nggak ada. Jangan Bu. Kalau gaji suami 4 juta atau gaji suami 10 juta lah kita bikin. Istri yang solehah sebulan pengeluarannya 9.990.000. Masih sisa 10. Ibu mau bahagia, saya kasih kuncinya. Kuncinya itu syukuri yang Allah kasih. Orang 8 juta pun duitnya cuman, kalau bersyukur perasaan dia kaya, dia sama yang 8 juta itu. Ada orang punya uang 3 miliar pun perasaannya miskin aja. Kenapa? Yang ditengoknya uang orang yang 50 miliar terus. Itu orang nggak pernah ngerasa kaya itu. Kalau mau kaya, hidup tenang, bahagia, syukuri yang Allah beri. Ibu punya suami sekarang, jangan nengok suami orang. Is enak tenan kaya bojone garang, koyo belum tentu. Garang koyo tapi simpenane papat rondo mau nandi-nandi apa nggak ngenes juga. Mendingan lengelek golek rondo pun diduwi wong wis aman kita. Kadang-kadang kita ini suka nengok ke orang, nggak nengok yang Allah kasih sama kita. Yang kita minta belum tentu yang terbaik, yang Allah kasih itulah yang terbaik. Ibu dulu gadis, ibulah bintangnya di kampung. 17 laki-laki suka sama ibu. Tapi ibu ngarep-ngarepnya itu jadinya mawak leman. Tapi kok takdir Allah ibu jadinya mawak legino. Berarti legino itulah yang terbaik. Sayangi legino, cintai legino, kasihi legino. Kalau perlu museum kan wak legino itu. Kadang-kadang orang bahagia Bu, cuman pandangan mata kita aja. Jangan ketipu. Apa pikirnya kalau orang tinggal di rumah mewah pasti bahagia? Belum tentu. Banyak orang sawahnya luas membentang, pabriknya tinggi menjulang, kesana kemari naik kapal terbang, uangnya numpuk di bank. Kalau makan pakai rendang ditambah udang sama empek-empek dari Palembang. Tapi sayang walau dia bergelimang uang, hidupnya nggak pernah tenang, nggak pernah senang. Kenapa? Orang lakinya mata keranjang, ketangkep melarikan mantan istri orang, janda pelamboyan. La ilaha illallah. Apa pikirnya kalau orang tinggal di rumah mewah itu pasti bahagia? Oh belum tentu. Banyak orang tinggal di rumah mewah
nggak pernah megang surat tanah sih, di bank aja surat tanahnya. Sekolah. Kadang orang tinggal di rumah mewah, nonton TV aja pun rupanya ada kasus perampokan rumah mewah di Jakarta. Ling di omah digorok, malah pucet deh nonton. Istrinya nanya, abang kok pucet kali bang, gila tenan rampok nang Jakarta kayak. Ujarku ngerampok ae no opo, mbok ojo gorok. Loh dek ling ngerampok kok kuwi ling ngatur omongnya bojone. Abang pun buat rumah besar kali loh bang, aku takut di rumah ini. Abang kalau pergi, perasaanku aku tuh di rumah disorot orang. Terlalu mewah kita buat rumah, dikasih rumah mewah malah nggak tenang batin. Iya ya dek, memang iya. Ya udah besok kita panggil tukang aja lah, kita pagar tinggi-tinggi, panggil tukang pagar dur-dur. Tenang, nggak juga ke tukang butut, tuku koco beling telung goni, pagari pasangi koco keliling. Nggak tenang juga, kawat duri lagi naik, akhirnya tersiksa dia gara-gara hartanya. Istrinya bilang maling banyak akalnya, percuma bang abik satpam jaga pintu depan. Mau jogo ngarep masuk tuh komburi bang jiko satpam sih gimana, jogo mburi. Loro-loro satpamnya keturun malingi masuk tuku anjing telu. Terakhir satpamnya nggak iso kerja, dikejar-kejar anjing aja satpamnya mau. Sementara ada orang rumah bapak ibu biasa aja, separuh papan, separuh batu, lantainya semen biasa, sengnya seng biasa, tapi kok rumah tangganya tentrem. Suaminya nggak pernah macem-macem, nggak pernah WA-an sama istri orang nggak punya handphone. Istrinya pun taat, anak-anaknya baik, akhlaknya bagus, ibadahnya. Yang itu kadang lebih bahagia daripada yang rumah mewah. Makanya jangan ketipu hidup. Hidup nih bu, kadang-kadang pengagum itu lebih bahagia daripada pemilik. Saya ulangi. Pengagum itu lebih bahagia daripada pemilik. Berdiri kita di pinggir jalan raya, nunggu saudara keluarga, tahu-tahu kok lewat mobil Toyota Alphard. Baru masih running keluar dari toko, supirnya di depan. Yang punya mobil ibu-ibu muda, wonge ayu, nggo kacamata, nggo jilbab, pelan-pelan mobil lewat di depan kita. Kita nengoki mobil kilat tadi, ya Allah. Wis, motornya mewah, wonge ayu, sing duwe Islam pula iku. Kita pula yang seneng. Yang dalam mobil tuh pening, mikirkan angsuran motornya 35 bulan lagi. Ngisi minyaknya tiap hari, belum pajak tahunannya, belum biaya dorsemirnya, belum biaya asuransi mobilnya, belum biaya ganti olinya. Kadang-kadang orang bahagia cuman pandangan mata kita aja, yang ngerasakan belum tentu. Bisa jadi mobil dia memang mewah, tapi itu aja mobilnya. Ibu mau ke Medan pergi, lain mobil, pulang lain lagi. Orang naik Almahera, malah bolak-balik ganti mobilnya, supirnya bolak-balik tukar. Saya di Binjai pernah ditanya orang, Ustaz, minta maaf ya Ustaz, ya. Saya kan orang-orang di Binjai manggil saya Ustaz Rahul bu, aku pun malu sebetulnya dipanggil-panggil Ustaz Rahul. Aku prinsip hidup itu berkaca gitu, saya mengaca gitu ya nggak mirip, cuman orang-orang aja. Memang nggak mirip lah, yang masalah itu kan Rahul yang mirip aku, ini yang jadi masalah gitu. Jadi ada yang nanya, Ustaz Rahul ya minta maaf saya tanya ya, boleh? Ya Ustaz jangan marah, ya tengok pertanyaannya. Mbak ini minta tolong Ustaz, saya mau nanya ini, apa itu? Maaf ya Ustaz jangan marah ya, apa kira-kira? Saya bilang, kira-kira kalau Syahrini itu mau sama Ustaz, Ustaz mau nggak? Mau ngene? Aku tak deloki lambene dhek mau iku. Batin juga aku jane ngenyek apa piye wong iki batin. Maksudnya apa? Saya bilang, enggak, saya cuma nanya aja, kalau Syahrini artis itu mau sama Ustaz, Ustaz mau enggak? Ini nanyanya serius apa main-main? Gue bilang, ya serius lah Ustaz. Mesti ku jawab, ya jawab lah Ustaz. Oke. Kalau mesti ku jawab, aku enggak mau. Walah pasti enggak mau nolak, kata dia gitu. Enggak, memang enggak mau. Syahrini artis papan atas, nggak mau aku. Kenapa Ustaz? Aku ngagumi aja. Kalau memiliki pun aku nggak.
Kenapa rupanya Ustaz? Coba kau bayangkan, Syahrini itu beli bulu mata aja sebelah 5 juta kok. Kanan kiri apa enggak 10 juta. Mau berapa kali ceramah Mi'raj aku belikan bulu matanya. Itu baru bulu mata itu loh. Syahrini beli tas saja terbang ke Hong Kong kok. Aku belikan orang rumah di pajak Hong Kong, kan udah jauh kali bedanya itu. Kadang-kadang kita ngagumi aja lebih bahagia daripada memiliki. Syahrini masuk salon habis 20 juta, keluar cantik dia. Kita ngagumi aja Bu, memiliki pun nggak sanggup. Makanya kalau mau bahagia, syukuri nikmat. Itu dulu kunci. Biar hidup ini tenang. Oh Bapak Ibu-ibu, orang syukur tuh kayak mana ya Pak Ustadz? Dikasih suami, ya layani sesuai tugas Ibu, jadi istri yang baik. Istri soleha itu apa aja? Satu, pertama nggak jemu bila memandang wajahnya. Selalu dia pingin tampil cantik di depan suaminya. Cuman kan istri sekarang banyak terbalik. Kalau mau undangan didelok uang metu omah, ayu nih nggak ketulungan. Cuman nang omah hancur. Kalau mau pigi-pigi itu kok setelannya kan main kali. 45 menit nggak siap-siap, baju 3 kali tukar. Wis setengah jam bojone nunggoni manasi montor, nggak metu-metu, montore wis nggak panas meneh, meleleh wis montore nang jopo. Sekali keluar bawa gantungan baju 2. Gua anduk gol-gol, bang, cantikan yang biru apa yang merah bang? Ya Allah dek, tak pikir kowe wis siap, malah iki milih baju. Nggak bisa aja kakean cangkem, aben sing biru apa paling abang. Aku senengan yang biru. Nah itulah kue pau mau ngedeken pula malahan. Ki larang-larang ling abang, kayak ini lebih halus, produk luar, selisih 200.000, nggak ngerti model. Ya sing lanang emosi, lontong meneng gue, mau ngedeken. Kayak kan ceritanya mau takut aku, cantik yang merah apa yang biru. Kalau kau tanya aku suka biru, kau mau pakai merah, terserah. Cepat. Udah sore itu mau hujan. Balik meneh masuk nang kamar. 20 menit lagi baru keluar. Sekali keluar lah bajunya kuning. Lah ilah, itulah mama kadang-kadang tamu ditengok siapa gitu. Di jilbab udah bagus, ujungnya 2 ke bawah. Sana sini nggak puas balik nang kamar rombak meneh. Iki munggah mrene. Dah terakhir sana sini nggak puas disilang. Udah di depan pintu mau keluar balik meneh, terakhir dililit ke nang gulune ngene kaya ulo kobra kae. Ujunge munggah mendur kaya gareng ngono. Tamu ditengok siapa? Kalau keluar tuh kok kayaknya kan main kali, bedak 3 lapis. Merah. Biru. Kaya kejedot tiang listrik kae. Kun dhuwur biru kuning, dhuwur abang meneh, mirip lampu lalu lintas. Pakai parfum ngelewati ustad tenggen, ustad eling nahan ki. Undangan coba di rumah, mambu nih balsem, nenggak balsem presker, Kondopuro, minyak lampu campur bawang, mau nggak tinggal bakar aja kayak. Di kibotan undangan nyumbang lagu suara cantik kurang cantik, di rumah dekat suaminya bolak-balik piye arek selera bojoe ndelok kedeken Pak. Bojoe takok, "Kae pirang kalenderne, Dik?" Nanti sekali heknya berhenti gantinya ngentut. La ilaha illallah. Istri yang bersyukur itu cemana dia selalu ingin tampil cantik di depan suaminya. Yang kedua patuh terhadap perintah suami, sepanjang perintahnya makruf. Dek, udah sholat? Belum bang, sholat, cepet. Dek, ada pengajian kok nggak pergi? Oh ini bentar bang, ngaji. Sepanjang perintah makruf, patuh bu. Ibumu dibawa ke surga. Kecuali perintahnya perintah-perintah yang berbau maksiat. Yang ketiga, istri soleha. Apa Ustadz? Nggak suka memaksakan kehendak di luar kemampuan suami. Kadang banyak istri suka kali banding-banding. Delok kae tonggone TV baru.
Mereknya Sony, kan main tenan 43 inci layar datar 3 dimensi, garansi 3 tahun. Oke kok apal deh, tak bocor motornya mau nang kok. Waktu nang ndur motor. Nggak koyo kue apa 27 tahun tipine ngono. Warnane garek loro nih nggak ireng putih, nih nggak ireng putih. 21 inci. 3 kali kesambar petir pun nggak gue tukar-tukar. Ini kayak gawa nang Pekanbaru, akhir gue kayak tukar dandani kok Bali meneh. Ngurip kayak setengah mampus, terus dicokke, dicetekke pun nggak metu-metu gambare. Digebuk 7 kali baru metu. Kepun sekali metu penyiar endase mereng ngiring ini. Gebuk sekali meneh pindah nganan meneh, setengah jam blekak-blekok gitu. Anakmu ingin nonton bola jerit gol, rupanya meleok bolanya nggak sih dogol. Jadi arek piye meneh, yang memang sak mono rezeki kita nak diomongin ngono, piye meneh, piye meneh. Den moco, kowe moco, den lanang, kowe lanang, den iso kok kowe nggak iso. Bedane siji, den pinter, kowe pau. La ilaha illallah. Itulah banyak kejadian suami nyuri sawit, suami jual narkoba, suami gantung diri. Kenapa? Istri maksakan kehendak di luar kemampuan suami. Ibu kalau bersyukur nggak boleh gitu. Yang keempat, teman canda di kala suka, penghibur di kala duka. Jadilah istri salehah. Bapak pun mensyukuri nikmat istri, sayangi istri itu. Khairukum khairukum linisaihim. Sebaik-baik suami itu yang paling sayang sama istrinya. Macam mana mau disayang Allah, mau dimurahkan rezekinya kalau sama istri aja pun pelit. Prinsip hidup, kalau kau mau diberi sama Sang Maha Pemberi, kau juga harus jadi pemberi. Jadi pemberi, kasih sayang yang utama yang dekat dulu, istri, anak-anak, orang tua. Ini kadang ada suami sama istrinya aja pun pelit. Tapi sama istri orang baik, heran kadang-kadang. Jual sawit dapatnya 20 juta, 15 juta. Lah istrinya megang cuma 5 juta, dia megang 15 juta. Untuk apa? Terakhir istrinya jadi begal di rumah sendiri. Masih ngutii dompet sing lanang aja. Suaminya pun bolak-balik kok dompetnya kelong aja. Terakhir dia ngomong, "Dek, duitku kok hilang ayo, Dek." Kenapa bang? Kelong aja duitku. Padahal kita di rumah kan tinggal 2, anak-anak kuliah semua, nggak ada yang di rumah. Kayak maksudmu apa ngomong kayak gitu? Kayak nuduh aku apa gimana? Ya aku nggak nuduh. Jadi maksudmu apa ngomong kayak gitu? Enak aja kau tinggal 2 orang, nggak sudi aku. Memang bapakku wong susah, tapi aku nggak keturunan Malik. Sakit tenan hatiku ngomong koyo ngono. Ya aku nggak nuduh. Jadi maksudmu apa? Piro rupa hilang, kadang lempol, ini cepet lempol wingi, ya Allah sayangi bang. Kayak blonjo wis 3 dino, iku lain kali nyimpen duit hati-hati no apa, ki musim tuyul, budalan deen tuyul nang omah. Kenapa? Suami terlalu pelit. Nabi itu nyayang kali sama istrinya. Marah aja nggak pernah bu Nabi itu. Kalau marah, semarah-marah Nabi itu diem. Pernah bapak-bapak, ibu-ibu, ini kayaknya bagus kursinya ke tengah aja ya, kasihan ibu-ibu sana nggak nampak. Bisa kita geser. Oh, sing geser pun yakin dah. Mohon maaf ya Pak, saya belakangi ya. Baru. Pulang Nabi bawa, semarah-marah Nabi itu diem. Pernah dakwah, panas tengah hari terik kayak gini, pulang sampai rumah, Aisyah nengok Nabi itu wajahnya merah kehausan. Nabi itu paling suka minum air zaitun bu, diperes. Aisyah pun cepat-cepat ke dapur, peresnya air zaitun. Air zaitun itu, itulah buah yang diceritakan di Quran, watini waz zaitun. Peres biasanya dicampur madu. Rupanya karena Aisyah buru-buru lupa masukkan madunya,
dibawanya aja langsung ke depan, minumnya Rasulullah, diminum Nabi, yo ketap-ketip motone. Orang nggak ada madunya, pedar rasanya, marah Nabi, enggak Bu. Wadal hausnya luar biasa. Apa kata Rasulullah? Aisyah ta'al, labbaik ya Rasulullah. Hina, ada apa ya Rasul? Udah lama kali kita nggak minum segelas berdua. Rupanya gitu Pak, cara ngasih taunya. Nggak perlu dibentak-bentak, dirasa kiai kayak maksudnya kan kira-kira gitu. Udah lama kali kita nggak minum segelas berdua. Kalau suami pelamboyan ngoyong ngono, lontong kene gue. Apa maksudmu koyong ini? Ini Rasul, nang, udah lama kita nggak minum segelas berdua. Jadi maksudnya ya Rasul, aku mau kita minum segelas berdua hari ini. Istri Nabi kan 12 Pak. Orang ini kan sedikit banyak ada persaingan satu sama lain. Kalau diajak minum segelas berdua itu dianggap diberi satu perhatian lebih. Betul nih ya Rasul, minumlah kata Rasulullah. Diminum Bu. Rupanya Aisyah pun kalau minum, diajak minum segelas berdua, itu nggak langsung minum gitu Bu. Ditengok dulu bibir gelasnya itu, yang mana yang basah. Kalau basah di sini, dia pun minum naruh bibirnya di situ. Kalau ibu kan ibu cari yang kering. Ah, lambe ini mau iki, kacocote rabies iki bahaya iki kan ngono. Aisyah di situ juga minum. Sebaik diminum Aisyah, gantian dia kedap-kedip ngerasakannya, lari dibawanya ke belakang, diambilnya madu, dimasukkannya, balik lagi minta maaf dia, ya Rasul maafkan saya silap ya Rasul, saya hilap ya Rasulullah. Hilap kenapa? Aku lupa masukkan madunya ya Rasulullah. Senyum Nabi. Aisyah, pahit, getir, manis, kita nikmati sama-sama. Kemana ibumu nyari laki kayak gitu sekarang? Oh berat. Anjeli aja pun nggak dapet kok kayak gitu. Nabi itu manggil istrinya semua punya panggilan kesayangan. Khadijah, ya Habibah, wahai kekasih. Oh jadi boleh Ustaz manggil pasangan pakai panggilan-panggilan kayak gitu? Ya boleh. Misalnya ibu manggil suami babang, boleh. Yayang, monggo. Cinta, silakan. Hani, monggo. Aku asal jangan beb aja lah, jijik kali aku nyeluk beb guys. Iya, kadang sok paten. Ini suaminya ngegrek sawit di WA, udah makan beb. Pelamboyan kok beb, la ilaha illallah. Kalau Aisyah, ya Humairah, wahai yang pipinya kemerah-merahan. Karena pipi Aisyah tuh Pak putih kemerah-merahan kayak tomat mengkel. Bapak nanti pulang periksa pipi istri masing-masing. Kalau putih kemerah-merahan mulai besok, ya Humairah. Pak ini putih aja Pak, nggak ada merah-merahnya. Ya Baidoh, asal kata Abiyat artinya putih. Kalau hitam cemana Pak? Ya Saudah, asal kata Aswad, wahai si hitam. Jangan manggilnya Leng, Leng. Kan sakit kali hatinya itu. Tapi kalau ya Saudah, melambung tekan langit itu, padahal artinya ya keling juga gitu. Jadi kalau putih kemerah-merahan Ustadz, ya Humairah. Kalau putih biasa Pak, ya Baidoh. Kalau hitam Pak, ya Saudah. Ini belang-belang Pak, salah bedak, ya ampun, ya kira-kira gitu. Punya anak, syukur, didik bagus-bagus, masukkan ke pondok, didik dia untuk ngapal Quran. Seneng saya di sini udah banyak anak-anak ngapal Quran. Ya Allah. Selamatlah orang-orang tua yang anaknya ngapal Quran itu. Anak yang hafal Quran itulah nanti penolong orang tuanya di yaumil akhir. Kalau ibu sedang nengok anak ibu komat kamit mulutnya di rumah, dia sedang merangkai sebuah mahkota, nanti di padang mahsyar dia yang meletakkan mahkota itu di kepala orang tuanya. Makanya saya pesan di mana-mana kalau ada orang tua yang anaknya lagi ngapal Quran, bapak ibu selesai sholat 5 waktu, jangan cepet-cepet dilipat sejadah siap sholat. Hadiahkan dulu Fatihah buat anak kita supaya mudah dia menghafal Al-Quran itu.
Jadi saya pun senang di sini rupanya informasinya bukan cuma anak-anaknya, malah mama-mamanya pun udah banyak yang ngapal. Ada yang 10 juz, ku denger 15 juz terong Belanda, juz wortel, juz tomat, juz pokat, juz belimbing. Nah disebut itu juga 15 juz juga. Anak yang hafal Quran itu dia bisa narik orang tuanya yang masuk ke neraka. Nanti di akhirat ada anak nuntut, ya Allah itu bapakku, ya Allah itu bapakku, bapakku ya Allah. Malaikat angkat bapaknya. Apa hebatnya anak ini kok bisa ngangkat bapaknya dari neraka, ya Allah? Dia hafal Al-Quran 30 juz. Wis kene munggawa. Ngeri kau pun gangguin rondo wae. Anaknya yang menyelamatkan dia. Bahkan anak yang hafal Quran itu bisa narik 10 keluarganya masuk ke dalam surga. 10. Ada yang ngomong, alhamdulillah lah Pak, aku anak abangku hafal 30 juz, iku anak kakangmu, dua anakmu. Loh tapi so narik 10 Pak, aku kan mamangi. Pemamangi gur kuwi tok, ya memang eneng sing lain. Ngarep-ngarep ditolong karo ponakane, tekan akhirat dicek malaikat, lah mamangi nomor 11. Ya nggak masuk. Kalau bisa anak sendiri. Dah mensyukuri nikmat apa yang Allah beri, gunakan dengan cara yang baik, dijaga baik-baik. Ada rezeki, jangan pelit-pelit, jalankan harta di jalan Allah. Itu namanya orang syukur. Orang Islam nih kadang-kadang mau nyumbang tapi pelit. Nanti ngadakan tabligh akbar, nyumbang 10.000, bawa anak 6. Dia sama lakinya aja udah 2, 6 tambah 2 8. Panitia bikin kue sebungkus 5.000, 5 kali 8 40.000, tumpur 30.000 panitia. Tapi saya yakin lah, kalau di Pelamboyan saya udah tahu, saya udah dapat info di sini. Insya Allah orang kesadaran berinfaknya sudah bagus. Amin. Karena kita sadar Bu, yang kita punya itu yang kita bawa nanti ke sana, cuman yang kita jalankan di jalan Allah. Yang Ibu simpen di bank, mbok 1 juta apa mbok 100 juta, 1 miliar pun, kalau nggak kita jalankan di jalan Allah, bukan milik kita. Milik kita yang sampai ke sana, yang kita jalankan di jalan Allah. Siapa aja yang udah nyumbang untuk madrasah ini, pesantren ini, dia sudah membangun salah satu istana dan rumahnya di akhirat nanti. Kadang-kadang ada model orang hidup hobi ngumpul-ngumpuli duit. Suaminya pinter cari duit, istrinya pun rupanya hematnya luar biasa. Menteri keuangan yang paling hemat, sampai anaknya ngenes punya mama kayak dia. Sampai dibahas sama anak, kira-kira mama ninggali kapan yo yuk, ngono saking ngenes ya anak-anak. Nyayur yang bendino nggak terong kacang panjang, budalan duitnya oke. Anak sekolah sepatunya nggak mangap, nggak ditukar. Hobi ngumpuli duit sampai 700 juta dikumpuli dia. Tahu-tahu udah dapat 725 juta, ninggal. Pertanyaannya, untuk siapa yang dia tinggalkan 725 juta itu? Ya untuk anak lah Pak. Iya kalau anak ibu pandai baginya. Kalau gara-gara itu tengker dia nggak cakepan. Siapa yang jerit tersiksa dalam kubur? Yang ninggalkan duit. Ustadz ini kadang-kadang kayak gitulah ceramah, sepele kali sama orang. Anakku Ustadz, ku pesantrenkan, anakku sayang sama saudara, nggak ada yang model tamak harta Pak Ustadz. Saya percaya anak ibu pesantren, nggak tamak, sayang sama saudara, itu kan anak ibu, menantu. Banyak anak kandung rapet bagi harta, selesai menantu ikut campur, rusak, masuk kompor sumbu 36. Terakhir anak sama anak gaduh, nggak cakepan, jerit mamanya dalam kubur. Belum lagi mamanya tadi sampai dalam kubur kaget. Kenapa? Peteng tenan yo, kok gelap kali ya. Orang selama ini punya uang sampai 700 juta, nggak pernah mau beli lampu untuk kuburannya. Loh kita dari sekarang bisa beli lampu untuk kuburan kita Ustaz? Bisa. Macam mana Ustaz? Bantu masjid-masjid yang sedang bangun itu, madrasah-madrasah yang lagi butuh biaya itu. Ibu belikan keramiknya, ibu belikan sengnya, ibu sudah membeli lentera lampu untuk nerangi kubur kita nanti.
Rahir terkaget lagi dalam kubur. Kenapa? Sempit kuburnya, tanahnya nyatu sampai jepit tulang-tulang rusuknya. Sakit. Kenapa? Rupanya selama ini uang sampai 700 juta. Anak tetangga putus sekolah karena yatim, bapaknya nggak ada. Padahal anaknya udah lepas semua. Bisa dia bantu nyekolahkan. Pura-pura nggak tahu. Tetangganya kehabisan beras nggak makan. Pura-pura nggak open. Disempitkan Allah kuburnya. Padahal punya uang 700 juta. Tapi uangnya nggak bisa nolong dia di alamnya sana. Sedih bu, sedih. Yang lebih menyedihkan lagi, 6 bulan sesudah ibu meninggal, suami ibu pun kawin lagi sama janda di dekat rumahnya. Terakhir janda itulah yang nikmati 700 juta tadi. Ya Allah, sakitnya tuh rasanya di sini. Istri barunya lagi mengkek-mengkeknya, baru 1 bulan nikah, bang belikan kereta NMAX baru. Nah apa? Loh tapi itu ada kereta, itu kan kereta mantan binimu dulu mendiang. Gak mau lah aku mau yang baru. Loh duitnya mana? Untuk apa itu 700 juta itu? Ih kita yang ngumpuli, orang tuh beli kereta baru. Sore running boncengan pula itu, dipegangnya perut laki ibu, sengaja pula lewat kuburan ibu. Pas lewat kuburan ibu, istri barunya nanya, kuburan binimu mana bang? Kae, nunjuknya pun gue sekil. Sakitnya tuh rasanya di sini. Bersyukur ada nikmat rezeki dari sekarang, mumpung belum sampai ke kubur, bangun kuburnya. Bantu tuh bangunan masjid, madrasah, jalankan harta di jalan Allah. Itu namanya orang syukur. Jadi yang ngasih nikmat nengok ibu seneng gitu. Ini satu contoh lah supaya lebih gampang makna syukur ini. Bapak-bapak, ibu-ibu di Pelamboyan menjelang Ramadan rapat di masjid. Rupanya Pak Kades yang mimpin. Apa kata Pak Kades? Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, ini sebentar lagi mau masuk bulan Ramadan. Ada saran kira-kira apa kegiatan kita buat? Saya Pak Kades, ada apa? Kalau bisa kita bikin sholat tasbih yuk. Zikir bersama minggu pertama atau minggu kedua, kita doakan biar desa kita ini Pelamboyan ini dijauhkan dari bala dan bencana, wabah agar dijauhkan dari desa kita ini. Cemana yang lain? Setuju, catet. Yang lain, saya Pak Kades, ada apa? Kalau bisa dari warga ini kita kutip lah, tak berapa satu rumah. Untuk apa? Kita santuni anak-anak yatim nih hari raya. Jangan anak kita aja baju baru, anak-anak yatim itu harus baju baru semua. Mereka anak kita juga, kita lah pengganti orang tuanya. Cemana yang lain? Setuju, catet. Yang lain, saya Pak, ada apa? Kalau bisa kita 17 Ramadan buka puasa bersama yuk Pak. Malamnya nujul Quran. Di mana kita buat? Ya di rumah Pak Kades lah. Ya tumpur aku koyong ini oke. Misal. Maksudnya gini Pak Kades, Bapak yang nyiapkan kolaknya sama kuenya, nasi kami nanti kami bagi kelompok, kami bawa masing-masing kayak orang punggahan. Koyong yang ngono nggak apa-apa. Cemana yang lain? Setuju, catet. Rupanya ada satu mama teringat dia, Pak Kades, ada apa? Udah genapkan limpul aja, kita kutip tiap rumah, separuh untuk anak yatim, yang separuh itu kita belikan baju koko, baju sama sarung untuk ustadz-ustadz yang pernah kita undang ceramah di kampung kita ini, misalnya. Nggak, ini kan misal, aku nggak jaluk contoh. Ustadznya yang mana? Ya terserah aja lah. Pokoknya yang ngisi nyambut Ramadan di madrasah kemarin jangan lupa. Misalnya, akhirnya setuju semua. Terakhir entah macam mana, ada yang lagi pulang kampung ke Langkat sana, bawakan baju, dibelikan koko 700 limpul bu. Sama sarungnya pun udah bukan gajah duduk lagi, yang paling baru gajah nungging. Mampir ke rumah, assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Ingat nggak Pak Ustadz? Loh, jumpa di mana? Ayo, Pelamboyan ya? Iya, ya Allah. Kok sampai sini Pak? Ini saya pulang kampung, sekaligus ini nyampaikan pesan amanah bapak-bapak, ibu-ibu orang Pelamboyan. Ini ada baju, ada sarung buat Pak Ustadz. Mudah-mudahan bisa dipakai nanti di hari raya. Ah, ada-ada aja Bapak. Iya Pak, ini baju sama sarung dari orang itu. Ya Allah, kok baik-baik kali sih orang sana. Loh Ustadz kok nangis? Aku terharu Pak, nggak nyangka aku kok bisa inget Pelamboyan sana sama aku. Alah cuman baju mas sarung aja tadi ya Bapak bilang baju mas sarung, kayak mana aku coba balesnya. Mereka nggak minta balas Pak Ustadz, kalau Bapak berkenan doakan aja orang-orang Pelamboyan. Ya udahlah saya doakan seluruh warga Pelamboyan itu dimurahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Jangan amin dulu, bajunya belum dibeli. Orang ceritanya aja pun masih contoh kok. Baju mbon nandi, sarung mbon nandi, rekomen amin. Nah, iku jenenge nyolong doa nek kaya ngono. Kalau udah dibeli bajunya baru amin gitu. Entah cemana kok tahun depan saya diundang lagi kemari, nggak minta piling nih, piling. Teringat pelamboyan, saya pakai baju mas sarung yang ibu belikan itu. Biasa ceramah celana panjang pun jadi pakai sarung. Masuk ke halaman, ibu-ibu pun bisik-bisik, yuk, ku baju ling kita tuh kok kayak yuk. Masa iya aku inget iku. Kan warnanya pas, iku lah memang baju nih. Kok pas tenan karo DN yo, makanya tak pilih warna iku. DN kan ireng. La ilaha illallah. Sakit tenan perasaanku rasanya. Tapi jujur lah, ibu beli baju, beli sarung, kasih ke ustadz, dipakai sholat, dipakai ceramah. Kira-kira perasaan ibu yang ngasih itu kayak mana coba? Seneng, pasti seneng. Seneng tenan kita yo, iya gelem DN ngengguni, iya. Allah pun nengok, ya Allah, pandai hambaku menggunakan nikmat yang kukasih itu. Dia seneng. Saking senengnya ibu pun ngomong, seneng gelem dek ngengguni yuk, iya nek ngono tahun ngarep sekalian sepatu karo celonone sisen lah ngono. Kita kalau udah ngasih sesuatu sama orang, pandai orang gunakannya, kita seneng, suatu saat kita nggak sayang ngasih yang lain-lain lagi sama dia. Allah pun gitu. Allah tuh kalau ngasih kita nikmat, kita pandai gunakannya, dia senang, dia akan tambah nikmat-nikmat itulah. In syakartum la azidannakum wala in kafartum inna adabi lasyadid. Jadi orang yang bersyukur, yang pandai menggunakan nikmat Allah. Saya tidak menjadi orang yang bersyukur kalau saya nggak pandai menggunakan nikmat Allah. Contohnya ada kelapa muda tak biarkan, itu namanya nggak pandai mensyukuri nikmat Allah. Makanya supaya bersyukur dinikmati dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Gak angel sedotan nih. Ngejepit terus aku. Dah, jadi Bapak Ibu, hidup ini kalau mau lapang, tenang, syukuri apa yang Allah kasih. Jadi jangan sampai ninggal nggak bawa iman. Jangan ada orang ninggal bunuh diri, alah udah. Kembalikan urusan semua kepada Allah. Nggak ada orang hidup nggak punya masalah. Datang mama-mama ke rumah saya. Orangnya kecil pendek tapi memang cantik orangnya. Sebaik masuk ke rumah, Assalamualaikum Ustaz, Waalaikumsalam. Loh ibu tinggal di mana? Di sini. Sama siapa? Sendiri aja Pak Ustaz. Loh kok Toto nangis? Betulnya aku ini kurang apa loh Ustaz, kata dia. Loh kenal pun orang kok tahu-tahu takok kurang opo. Tak delok den pendek aku batin kok kurang durang badanku ngono. Cuman yo enggak tak omong lah. Curhat dia masalah ini itu aku batin loh, kok pikirin dia enak iling dua masalah, pikir dia yang dia datangi nggak punya masalah. Padahal yang tempat dia curhat pun pasti punya masalah. Mana ada orang hidup nggak punya masalah. Tapi jangan menyelesaikan dengan bunuh diri. Makanya jaga iman, ini modal kita masuk Ramadan. Jangan sampai ninggal nggak bawa iman. Saya ceramah di Binjai pulang dikejar mama-mama. Udah mau naik ke mobil, Pak Ustaz, ada apa Bu? Bentar Ustaz, bentar. Rupanya dia bawa bontot, oleh-oleh, biasa ini Ustaz, ya biasalah kan di mana-mana Ustaz kalau pulang ada aja oleh-olehnya itu kan. Nggak di Binjai, tiap daerah kan lain-lain, kok jadi baper gitu sih. Kalau di sini ya nggak tahu lah, tiap daerah kan nggak sama. Ya kalau mau tahu tengok aku pulang nanti kayak mana kan gitu. Ustaz, ini ada oleh-oleh dari tuan rumah. Oh makasih Bu, Pak Ustaz. Bisa minta tolong Ustaz, 5 menit aja. Ada apa? Tolong tuliskanlah yang Ustaz ceramahkan tadi. Dikasihnya saya pulpen sama kertas. Apa itu? Enggak, tadi kan Ustaz ceramah, nanti kita kan dikubur ditanya malaikat, marobbuka, mana mbah apa tadi ya Pak. Kalau bisa tolong tuliskan satu-satu pertanyaannya apa, sama jawabannya apa gitu. Maksudnya gaya apa? Tak omong ya ben diapal-apal kayak caiki mungkin deh. Aku tak delok ya Allah, apa lah maksudnya wawa iki.
Bu, nggak perlu. Udah bawa pulang, bawa pulang. Sombong kali Pak sombong kenapa? Nyatet kan gitu aja pun kok nggak mau sih. Aku bukan nggak mau loh Bu, nanti aku kasus. Kasus apa Ustadz? Pembocoran soal. Anak SMA aja ujian gurunya bocorkan soal tangkep Kapolres, kok aku pula bocorkan soal mungkar nangkir. Yontek aku disikat mungkar nangkir lama. Nggak usah itu Ibu apal. Pokoknya jangan sampai ninggal nggak bawa iman. Dari sekarang rawat aja iman. Kalau orang ninggal bawa iman, nanti yang jawab pertanyaan malaikat tuh bukan mulut ibu, bukan tangan, bukan kaki. Iman kita nanti yang bantu jawab pertanyaannya. Makanya yuk rawat iman kita. Cemana ngerawat iman itu Pak Ustadz? Satu, jaga hablum minallah, hubungan kita kepada Allah. Sholat kita jaga. Nah, kalau ini udah saya nggak panjangkan lagi lah. Saya yakin nih semua rata-rata udah ahli sholat. Amin. Saya tadi subuh di musola, ya Allah penuh subuh. Jarang ada musola subuh bisa penuh itu. Kata orang Yahudi, kami nggak takut nengok orang Islam tabligh akbar 200.000, tabligh akbar 500.000 orang. Yang kami takut itu kalau umat Islam sholat subuhnya jemaahnya udah sama dengan sholat Jumatnya. Terus ngerawat iman Ustadz, zikrullah, zikir kepada Allah. Zikir itu yang la ilaha illallah itu ya Ustadz, itu tahlil. Subhanallah Ustadz, itu tasbih. Alhamdulillah ya Ustaz, itu tahmid. Allahu Akbar Ustaz, itu takbir. Itu lafaz zikir, bukan zikir. Lo zikir itu Pak, mengingat Allah. Pekerjaannya, yang mana yang kerja? Yang ini sama yang ini. Ini alat bantu. Ibu ajalah sholat, usolli fardol maghribi salasa rokaatin makmuman lillahi ta'ala. Saya tanya, itu niat apa lapas niat? Lafaz, niat itu kan yang tergerak dari sini. Maka orang Muhammadiyah nggak pakai usolli. Karena rukun sholat itu kan terbagi 3. Ada yang qauliyah, yang wajib harus diucapkan, nggak boleh bibirnya, lidahnya nggak bergerak. Ada fi'liyah, yang harus digerakkan, ruku, i'tidal, sujud. Ada qalbiyah, rukun hati. Rukun hati cuma 1. Apa itu? Niat. Makanya niat itu kerja hati. Usolli ini cuma nuntun hati supaya duduk niatnya. Zikir pun ini alat bantu. Yang disuruh zikir sebenarnya itu kan yang di sini. Dari sini koneknya. Banyak juga orang zikir la ilaha illallah kurang cangkem. Mama tuh kalau wirid macam-macam modelnya itu. Ada yang zikir sambil megang buku Yasin, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Setengah papat ya la ilah. Ada yang lagi tahlil nampak kawannya terlambat, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Ada ini ling wirid gawana, la ilaha illallah, jelas sak gue la ilaha marah ustad kayak marah ustad, la ilaha gue bandel tenang gue bapakmu, la ilaha semua siswa kata aja mampus gue la ada yang gayanya merem macam husuk kali, la ilaha illallah, nang buri wong mecai kerupuk kerepak kerepuk batin koyo lontong pecel gila, ilaha illallah, senang buri nyirami kuah mambu, oh mie rebus gila. Macam mana zikirnya mau jadi benteng sama dia? Zikrullah. Terus Ustadz biqiraatil Quran, banyak-banyak baca Quran. Ayo kita mau ngapain lagi lah kalau nggak dari sekarang ngumpuli bekal. Bu, usahakan pagi sebelum subuh atau sesudah subuh
setengah juz nggak apa-apa, kalau mampu 1 juz, nggak mampu setengah, nggak sanggup 3 halaman, nggak sanggup 1 halaman, nggak sanggup setengah halaman pun jadi, tapi tiap hari baca Quran. Habis maghrib baca. Ini banyak orang Islam Quran dipajang aja di lemari gini, bikin tanda kalau tamu datang. Assalamualaikum, assalamualaikum. Oh ya salah, yo nek Islam, nek Quran nih kok. Quran bikin tanda, tapi nggak pernah dibaca. Sekali dipakai istri ngelahirkan, ambil Quran, taruh di kepala bayi, dibaca pun ora. Ditanyain Ustadz, itu Quran kok ditaruh di atas kepala anakmu, tapi anak bayi darahnya manis Ustadz, biar gak diganggu jin. Ya Allah, Quran bikin tangkal, itu penghinaan sama Quran. Di suami ninggal, ambil Quran, taruh di kepala mayat. Bosopo pertama ngajarin biar kaya ngono. Anak ngobrol di belakang, istri nangis, Quran taruh di kepala mayat, gak ada yang baca. Quran suruh jaga mayat. Mayatnya merajuk, duduk, baca sendiri di situ. Yang layat degar kabeh. Nawiru buyutakum biqiraatil Quran, sinari rumahmu dengan bacaan-bacaan Al-Quran. Rumah yang orangnya selalu membaca Al-Quran di dalamnya, dari atap rumah itu menjulang nur cahaya ke langit. Dari celah-celah cahayalah malaikat rahmat itu masuk ke dalam rumah orang itu. Oh, jadi malaikat rahmat itu bisa diundang ke rumah Ustaz? Bisa. Caranya Ustaz? Salah satunya selalu baca Al-Quran di rumah. Walaupun ada juga rumah yang walaupun orangnya rajin baca Quran, malaikat nggak mau masuk ke dalam. Rumah siapa aja Ustaz? Satu rumah yang ada di dalamnya anak durhaka sama orang tua. Maaf Bu, kita nggak ada yang hebat kalau nggak karena orang tua. Apa Pak? Aku sekolah nyari sendiri Pak, dari dulu bapak mamaku nggak pernah bantu biaya. Mungkin karena dia memang nggak sanggup, tapi nggak tahu kau setengah mati pun berusaha kau sekolah. Kalau nggak mama bapakmu berdoa untuk kau nggak akan jadi orang. Kadang-kadang ya dia memang nggak mampu nyekolahkan kita, tapi doanya menggoncang aras Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang hebat kalau nggak karena orang tua? Pak Jokowi hebat, saya akui hebat lah, orang presiden kok. Tapi di mata saya yang lebih hebat itu mama yang melahirkan Jokowi. Kenapa? Nggak semua mama bisa melahirkan presiden. Indonesia udah 77 tahun merdeka, baru 7 mama kok yang bisa melahirkan presiden. Mama Soekarno, Mama Soeharto, Mama Habibie, Mama Gus Dur, Mama Mega, Mama SBY, Mama Jokowi. Baru 7 mama faktanya di Indonesia yang bisa melahirkan presiden. Saya buka internet, saya buka buku sejarah, ternyata 7 mama itu satu pun nggak ada orang pelamboyan. Hebat presiden, yang lebih hebat mama yang melahirkan presiden. Jangan merasa besar, merasa hebat, oh nggak ada apa-apa kalau nggak karena orang tuamu. Semua dosa dilambatkan Allah balasan, kecuali dosa kepada kedua orang tua. Sebelum dia meninggal, dia pasti sudah akan merasakan balasannya. Hati-hati. Jangan beda-bedakan orang tua kandung sama mertua. Ini kadang-kadang mau orang tua kandung kan main. Lo mamanya datang, ya Allah mak, kok nggak ngomong-ngomong sini arek teko kan iso disusul. Aku nggak gelem ngerepoti. Nginep, pokoknya nginep. Jo guru Bali. Sebulan nang gini, sebulan cocotmu yo ninggal bapakmu tak tinggal sebulan. Pokoknya nginep, kok arek mangan opo tinggal ngomong. Kok kita dolan nang kota arek nang dina Pekanbaru terserah. Pokoknya nginep. Kan main mama kandung. Mertua datang, baru lagi duduk. Bali Jambiro mak, la ilaha illallah. Sing ditakok Bali Jambiro. Kok sekali nyayur ke sambel teri mak kacang tanah. Mertua ini wis 73 tahun. Setengah jam mangan nggak siap-siap, bur ngemut-ngemut kacang. Kacangnya oper kanan, oper kiri, sundul membal, metu meneh. Sekali konangan setengah jam wis mendelik-mendelik. Rupanya kelolotan teri mertuane mau. Mantu kurang ajar. Yang kedua, rumah yang malaikat nggak mau masuk ke dalamnya, rumah yang ada di dalamnya orang yang lazim selalu meminum minuman keras.
Dan yang ketiga, innal malaikata la tadkhulul baitam fihi kalbun wala surah. Sesungguhnya malaikat nggak mau masuk ke dalam rumah yang dalam rumah itu ada anjing sama patungnya. Oh, jadi rumah yang ada anjing sama patung malaikat nggak mau masuk, Pak? Ya, patung tuh kayak mana, Pak? Contoh keramik bentuknya binatang sempurna, keramik gajah, belalai, kepala, badan, kaki, ekor ada semua. Yang nggak ada cuman nyawa. Pak, kalau cuman botol gini aja, Pak. Di atasnya ada kepala harimau, tapi kepala tok, badan kakinya nggak ada, itu nggak masuk kategori patung. Yang patung tuh sempurna satu makhluk. Tinggal nyawa aja dimasukkan, rep, hidup. Boneka, Ustaz, boneka nggak masuk kategori patung, dia mainan. Kalau satu lagi, Pak, satu lagi anjing. Ada orang melihara anjing, malaikat nggak mau masuk ke rumah itu. Tapi yang nggak mau masuk ini, Pak, malaikat rahmat. Kalau malaikat pencabut nyawa masuk. 17 ekor pun anjing wawa itu, kalau Israel tetap masuk. Ojo cerita ling di omah sa anjing entek disikat Israel kabeh. Ayo banyak baca Quran. Terus merawat iman, Ustaz, tahajud, qiyamul lail, salat malam. Tahajud itu berapa rakaat ya, Ustaz? Paling sedikit 2. Sebanyak-banyaknya enggak terbatas. Robi'ah al-Adawiyah, wanita sufi, tahajud enggak kurang 200 rakaat dalam satu malam sampai bengkak kakinya. Ayat yang bagus dibaca, Pak, semua ayat bagus. Yang afdal kalau hafal akhir Baqarah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah sampai anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Kalau nggak hafal juga itu, Ustaz, ayat kursi. Ayat kursi pun nggak hafal, Ustaz, ya, al-insyirah, alam nasyrah laka sadrak. Kalau itu pun nggak hafal cemana, Ustaz, ya, al-kafirun. Nabi sunatnya banyak baca al-kafirun. Al-kafirun hafal, Ustaz, cuman golek ujung iku nggak itu muter nang kono-kono ae. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidu ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidu ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidu ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud. Gak itu ujungi mertuane ngeiru bocoran teko mburi lakum ke pau omongnya lakum dinukum walad dolin malah belok rono meneh. Pak, kalau itu pun nggak hafal cemana, Pak? Mana yang hafal lah, yang penting tahajud. Saya yang hafal cuman qul huwallah sama inna a'thaina, Ustaz. Ya udah itu pun jadi, yang penting tahajud. Kalau inna a'thaina nggak hafal, Pak, ya inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kan ada manusia penghabisan itu kalau inna a'thaina pun nggak hafal itu. Dah, apalagi Ustaz, bergaul sama orang-orang soleh. Jangan salah milih kawan. Semua orang harus kita kawani, tapi nggak semua bisa jadi sahabat karib. Dosen saya dulu menjelaskan, apa katanya? Komunitas membentuk identitas. Artinya sama siapa kau bergaul, itulah kau. Bergaul sama tukang minyak wangi, ikut wangi. Bergaul sama pecandu sabu, bisa-bisa nanti mereka digerebek, dia pun ikut ketangkep. Kalau mau terjaga iman, cari teman-teman dekat, orang-orang yang soleh, orang-orang ahli masjid, orang-orang ahli zikir, orang-orang yang hobi menghadiri majelis taklim, sehingga dia bisa membawa pengaruh ke arah yang lebih baik untuk kehidupan kita ke depan. Bu, ayo rawat iman. Iman inilah modal kita untuk masuk ke bulan suci Ramadan ini. Kenapa para ulama dari mulai bulan Rajab udah banyak melakukan ibadah-ibadah, puasa sunat, masuk Sya'ban, puasa sunat, sholat malam, sedekah,
Yang dia maksudkan supaya Ramadan tiba, level imannya udah naik. Jadi masuk Ramadan, dasarnya itu betul-betul iman. Sehingga akhirnya yang mau dicapai takwa, la'allakum tattaqun. Di mana ruang nyimpen iman itu, Ustaz? Hati, qalbu. Makanya hari ini tema yang diambil, mensucikan hati menuju bulan suci Ramadan. Yuk, rawat hati kita, karena di situ bersemayam iman. Kalau hatinya bersih, imannya terawat. Kalau hatinya kotor, itulah yang diselimuti hatinya dengan kotoran dosa, sulit masuk hidayah ke dalam hatinya itu. Makanya banyak kali istilah dalam hidup ini menggunakan kata hati. Suami kalau mau berangkat ke Medan, ibu pesan dari rumah, bang, hati-hati. Kalau ada orang walaupun dia punya tapi cerita pamer hartanya, orang bilang tinggi hati. Ada orang kaya tapi biasa aja penampilannya, padahal uangnya banyak, sedekahnya rajin, nggak pernah ngomong harta, itu orang rendah hati. Ada orang sebetulnya dia punya kemampuan tapi minder aja, itu namanya kecil hati. Dulu istri saya, Bu, manggil saya pujaan hati. Itu pun perasaan gua aja, tak betul tangga. Maka hati itu, kata Nabi, inna fi jasadi mudghah, idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahyil qalbi. Dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging. Kalau bagus daging itu, baguslah manusianya. Kalau rusak daging itu, rusaklah manusianya. Itulah hati. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Di hati kamu itu ada penyakit, kalau nggak kau bersihkan akan bertambah penyakit-penyakit itu. Hati-hati, yuk rawat hati ini. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum. Allah nggak lihat kamu itu karena kegantenganmu, kecantikanmu, nggak lihat karena hartamu, tapi Allah melihat seseorang itu dari hatinya. Kalau Allah masukkan orang ke surga karena kaya, ya Allah nggak adil lah. Yang masuk surga presiden, menteri, gubernur, bupati, pengusaha, konglomerat. Yang kasihan kan tukang-tukang cendol, tukang butut, tukang layangan, masuk neraka kabeh. Kalau masuk surga karena cantik, ya Omas lah. Apa masuk surga karena cantik? Krisdayanti, Desi Ratnasari, Paramita Rusadi, Asanti. Yang kasihan Omas, Atun, Pok Nori, masuk neraka semua. Kalau masuk surga karena ganteng, ya Hendrik Kurniawan, ya kan, Hengki Kurniawan. Yang masuk Aldebaran, aku. Yang kasihan Mandra, Bokir, Boneng, masuk neraka semua itu. Allah masukkan orang ke surga karena hatinya. Buang kotoran-kotoran hati. Apa aja kotoran hati, Ustadz? Satu, su'uzon, suka kali buruk sangka sama orang. Baru sekali jumpa udah bikin penilaian, aku nggak senang tenan dulu lagi wong baru kayak. Kenapa? Kayak uangnya judes iku. Alah ki ngerti tekondi, kenal ae pun urung, aku iso bocor ini. Asok paten we iya, judes kayak wong iki. Ini nanda ini tekondi, enek tek lalet nang lambe. La ilaha illallah. Udah 3 bulan kenal, ya Allah, wongnya apik tenan rupake. Nek gawe panganan ngeterke nang omah, buah-buahane buah diterke. Wingi aku anakku sakit ditokke montor gak nang rumah sakit, cocotmu wingi kowe gak seneng. Suka kali buruk sangka neng orang. Berusaha ngasut-ngasut istri orang, aduh yuk aku mbok piye yuk tak ceritokke piye, gak tak ceritokke piye. Ngopoi ngomong ngono nek memang gak arek nyeritokke. Apa masalah rupake? Tapi wingi aku kok petuk kakang boncengan karo wong wedok lah yuk. Nang Simpang Gelombang. Wong ayu yu jam piro? Jam 2. Nggo baju apa? Baju ini warna biru yu. Ya Allah cantik tenan wong yu. Nggo jilbab, kacamata reben, pauk kowe andeke DN iku. Oh iya yu, lemes ring arek ngasut mau. Buruk sangka aja sama orang.
Saya pernah ada mama-mama datang ke rumah, Ustaz, aku mau ngawinkan anak paling kecil. Terus waktu kakaknya dulu pesta hujan deres, Pak. Pawangnya pauk tenan waktu itu. Jadi maksudnya aku nggak pakai pawang lah, Ustaz aja lah, gimana caranya lah biar nanti pestaku sukses. Ibu tahajud, dibilang. Tahajud Ustaz, tahajud. Terus kalau bisa sholat hajat, selingi. Ada lagi Ustaz? Ada. Apa itu? Puasa Senin Kemis. Waktu puasa itu doa minta sama Allah. Ada lagi Ustaz? Ada. Apa itu? Santuni anak yatim. Doa anak yatim tuh goncang aras. Ada lagi Pak, DN jaluk terus, saya tak kayak terus. Itu orang-orang susah, fakir miskin, bantu itu, sedekah sama dia. Doa orang lemah tuh diperhatikan Allah. Kok oke tenan Pak, engko jaluk terus, saya tak kayak terus. Bu luru ae napa Pak, bu telu ngono. Ya udah salat malam, kemudian santuni anak yatim, puasa Senin Kamis. Diamalkan Bu sama dia. Tahajud dia, salat hajat, puasa Senin Kamis, nyantuni anak yatim 30 wong pas arek pesta, tilung dino menarek pesta. Pas hari hanya alhamdulillah Bu ya Allah, cerah kali cuacanya. Pagi. Ya ini kan ceritanya isu. Acara ijab kabul lancar, marhaban lancar, setengah luru peteng nang dhuwur. Adeke nyeri DN, yuk napa? Peteng yuk. Wis ke meneng ae lambemu lah mung DN. Aku wis tahajud, sarah nulis bantu doa, tenang ae kowe. Auto jam luru grimis. Adeke nyeri meneh grimis yuk. Tepung tawar kae wis ke meneng ae, cuma meden-medeni. DN pun batin, enggak jelas juga usah rahul iki batin. Jam 2 pas Pak, hujan selebet-lebetnya. Adeke nyeri meneh apa tak omong hujan kan. Piye meneh wis nasib. Suwi-suwi padha ae dukun karo ustad padha wae enggak eneng bedane omong Den. Merepet Den. 3 minggu siap pesta, saya masuk lagi ke pengajian orang itu. Sandelalanya di halaman rumah yang wirid itu kok kami selisihan. Den ngelirik aku wae ngene. Aku pun ngelirik, sambil ngelirik Den ngomong tahajud, tahajud. Aku tunduk ayo digawe Den. Masuk asar, kami sholat asar di musola sebelah rumah yang wirid. Udah siap, orang balik, dia masih di teras. Saya datangi, apa maksudnya mau tahajud, tahajud. Ngono maksudnya ngomongin kok kayak ngono apa? Ustadz aja nggak jelas. Tahajud, tahajud, apa banjir rumahku waktu pesta. Omongin ini tahajud aman nopo mungkin sampean doa nih piye? Ya aku doa lah, minta jangan turun hujan ya Allah, ini mau ngawinkan anak, tolong berkahnya jangan turunkan hujan. Wah ibu nggak salah, itu hak kita. Dikabulkan apa enggak itu hak Allah. Bukannya kalau tahajud pasti dikabulkan. Sekarang gini Bu, yang kita minta belum tentu itu yang terbaik. Yang Allah kasih udah pasti itu yang terbaik. Ibu minta jangan turun hujan, petani-petani yang baru nancepkan padinya itu minta hujan. Apa makhluk Allah cuman ibu? Ibu minta jangan turun hujan, tuh pohon-pohon sawit tuh tiap hari tasbih minta hujan kepada Allah. Ibu berapa kali tasbih rupanya sehari semalam? Ibu minta jangan turun hujan, yang punya usaha dor semir itu doanya kalau bisa tiap hari hujan. Makanya tukang dor semir sama tukang es nek doa nggak pernah akur. Ning siji njaluk hujan, nek siji lah njaluk panas. Saya malaikat bingung leng ndi leng arek dicatet iki. Ibu minta jangan turun hujan, tapi banyak makhluk Allah datang hujan gembira, seneng. Kodok itu coba tengok kalau udah datang hujan. Siap hujan ngaji kodok itu rame-rame. Song. Dong. Tong Allah Ain Ain. Nah itu kodok-kodok yang masih ikro. Kalau yang udah Quran kan alif lam lain lagi dia. Ibu doa minta jangan turun hujan, sementara mama-mama itu lewat masa covid gila kembang kayak
Semua kemaruk, gila kembang angger petuk lompong tandur, sak janda bolong pun ditanduri kabeh. Sekarang udah nggak musim, nggak sempat lagi nyiram. Sayang Allah turunkannya hujan, Allah yang nyirami bunga-bunga gitu. Jadi ibu kalau doa minta jangan hujan, tahu-tahu turun hujan, berbaik sangka aja sama Allah, jangan buruk sangka. Sekarang masalahnya berkah itu bukan masalah hujan nggak hujan. Ada orang pesta pagi sampai malam cerah, setetes air nggak ada, turun hujan dari langit, makanannya habis, orang lahap, enak, cerita orang semua enak, rasa dia sukses, dia pesta 3 bulan siap dia pesta, anak yang dinikahkannya cerai. Untuk apa? Ada orang pesta memang hujan, tapi rumah tangga anaknya tentrem, lahir anaknya hafal Quran. Kenapa enggak? Kok mesti alergi kali sama hujan? Sampai nyari-nyari dukun, dipawang-pawangi. Sampai kadang-kadang cari kembang pitung macem, delek nang isor meja terima tamu, kadang-kadang golek kelopon nom, delek nang isor banyu pitung sumur. Kadang-kadang bambu kuning tancep yo sampai tiba, nek tiba hujan deras kesenggol anak-anak, diuber-uber anak wong mbok tekan ndi. Hujan tuh rahmat kok. Jangan buruk sangka. Anak saya dulu bilang, nanya sama saya, ya katanya kalau masuk pegawai bayar 150 juta ya baru lulus. Itu dulu saya bilang ku haram kan kau nyogok. Kalau masuk kerja yang normal-normal aja, ikut, kalau nggak lulus udah nggak usah nyogok-nyogok. Nanti kalau kau nyogok gaji pertamamu sampai terakhir itu semua haram dari hasil suap menyuap. Tapi kalau nggak gitu nggak lulus ya kalah saing. Nggak lulus berarti nggak di situ rezekimu. Pintu rezeki banyak Allah sediakan. Kita cari pintu rezeki yang lain. Kalau kau punya uang 150 juta, daripada kau nyogok masuk pegawai, kalau kau anak ayah ikuti ayah. Maksudnya ya, keluarkan aja uangmu yang 150 juta itu 80 juta. Untuk apa ya? Nikahi PNS. Aku bilang gitu sama dia. Kan dapat PNS juga kita, aku bilang. Kalau bapaknya orang ngetop kita keluarkan cepek, kan masih sisa limpul duit kita, aku bilang. Kadang-kadang orang masuk polisi, masuk tentara, dipala-palain bayar sampai 200 juta, udah lulus tiarap-tiarap nang peceran. Ditembak latihan sambil berenang, ya Allah. Kalau Allah nggak mau kita di situ, ngapain kita maksa kita harus di situ? Dan kalaupun nggak dapat yang kita mau, jangan buruk sangka. Di balik itu pasti ada hikmah. Dah, apalagi kotoran hati, sombong, merasa diri paling hebat. Nggak ada kita yang hebat. Di balik kelebihan kita semua punya kekurangan. Allah ciptakan semua berpasang-pasangan, ada yang hitam, ada yang putih, ada yang cantik, ada yang jelek, ada yang tinggi, ada yang pendek, ada yang mancung, ada yang pesek, ada cowok, ada cewek, ada yang tepos, ada yang tongge. Allah ciptakan berpasang-pasangan. Ada orang hitam, ada orang putih, nikah orang hitam sama putih, lahir anak hitam manis kayak yang ceramah. Coba hitam kawin sama hitam, lahir anak gosong. Ada orang tinggi, ada orang pendek, nikah orang tinggi sama orang pendek, lahir anak sedang-sedang saja. Pendek kawin mana pendek, enggak kaya bebek anaknya mau. Semua ada kelebihan kekurangan, nggak boleh sombong, apalagi buruk sangka tadi udah, apalagi takabur, ujub, ria, suka mamer-mamerkan amal. Ayo bersihkan hati sama dengan yang tadi. Zikrullah, biqiraatil Quran, sedekah, qiyamul lail. Bersihkan ruang-ruang iman dalam kolbu kita. Kalau iman kita bagus, kualitasnya bagus, insya Allah puasa Ramadannya pun bagus. Terakhir, jam di studio sudah menunjukkan hampir setengah 12. Bapak Ibu, ayo sambut Ramadan dengan gembira. Saya mau ingatkan, kalau ada yang ziarah itu lebih ditekankan ke laki-laki, bukan perempuan. Perempuan makruh, laki-laki sunnat. Tapi kok banyak perempuan ziarah, Pak? Saya kangen sama mak saya, Pak. Saya mau ziarah. Saya pingin mana tahu nengok kuburan mengingatkan saya sama mati. Silahkan, Pak. Saya baca Quran di atas kuburan ya, Pak. Baca dari rumah aja, nggak usah di atas. Kita di kuburan itu bukan dianjurkan berlama-lama.
Pakai pakaian yang sopan nih kayak ibu-ibu gini. Jangan ada lagi orang ke kuburan mama-mama pakai celana li ketet, kaos ketet, selendangnya gur nempel tok, kacamata reben. Mayat-mayat seleron delok gedean mumet. Masuk areal kubur, ucapkan salam untuk penghuni kubur. Assalamualaikum ya ahlal kubur, antum lana salafun wa nahnu lakum tabaun wa inna insyaallahu bikum lahikun. Mana pal panjangnya kaya ngono, Pak. Wis singkat wae, assalamualaikum ya ahlal kubur. Nek tiba-tiba lali Pak engko nang kuburan, assalamualaikum ngono ae. Nek iku pun lali piye Pak? Ya riko ae dikubur sisen ngono. Pak, itu apa kita mengucapkan salam apa yang dikubur itu dengar Pak? Ya dengar, kalau enggak masa Nabi suruh. Dijawab Pak, ya dijawab. Cuman karena alam berbeda, kita enggak dengar jawaban dia, dan untung pun kita enggak dengar. Kurasa kalau kita dengar ya cemana ya. Masuk ke kuburan, assalamualaikum ya ahlal kubur, waalaikumsalam warahmatullah, mampir yuk, la ilaha illallah, muter balik menendegar kabeh. Buka sendal, bunyi terompamu itu menyakitkan orang yang di dalam kubur. Seseorang yang duduk di atas bara api sehingga terbakar kulitnya, terbakar kainnya, itu lebih baik baginya daripada dia duduk-duduk di atas kuburan. Jangan duduk-duduk di atas kuburan. Itu hadis riwayat Muslim. Dah masuk Ramadan, naharuhu siyam walailuhu qiyam, siang puasa, malam tarawih. Jangan lagi gaduh soal 11, 23, yuk saling menghargai. Yang pahamnya 11 hormati, yang pahamnya 23 hargai. Semua punya dalil. Jangan gaduh. Ini kalau masih banyak di beberapa daerah kalau masuk Ramadan paling bener 11 rakaat, Wak, 23, 11, Wak, 23, Wak, 11 loh, Wak, 23. Aku baca kitab, Wak, aku ndelok YouTube, gaduh. Terakhir nek leng ngomong, untung kita nggak teraweh, Wak. Terakhir leng menang leng nggak teraweh, coba. Saling hargai aja, semua punya dasar. Kalau saya ditanya, mana Pak 11 sama 23? Dua-dua bagus, yang lebih bagus, yang sholatnya lebih berkualitas dan tumak ninahnya jelas. Kadang-kadang ada Pak, maaf ya, 11 rakaat, siap jam 9, 23 rakaat, 9 lewat 5. Kok bisa selisih cuma 5 menit itu cemana ya? Berarti kan imamnya nyuri tekongan itu. Allah tuh mau kualitas sholatnya. Dong kadang ya seluruh kali pun jangan, makmum itu kan di belakang beda-beda. Ini imam-imam saya ingatkan, tengok belakang, luruskan saf, sawu sufufakum wa'tadilu. Tengok, oh enek ling tuwa, enek ling nom, enek sing rai wareg, enek sing rai ngelih. Loh kok ada yang wareg, enek sing ngelih Pak? Kan ada orang buka puasa langsung makan, ada juga yang siap sholat baru dia makan. Makanya imam bijaksana, khairu umuri awsatuha, sebaik-baik yang sedang-sedang saja. Ini kadang selo kali pun yang nggak boleh. Bismillahirrahmanirrahim. 23 rakaat, bayang gitu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kalajang jengat-jengat. Ar-Rahmanir-Rahim. Nyesel dengan tarawih ini. Maliki yaumiddin. Kok iso wawa iki lain mana? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Balisin ngene. Dinas siratal mustaqim. Jam piro siape kaya ngene? Siratal ladzina an'amta alaihim. Nang ninggal wis wae. Tancap kali pun jangan. Kadang-kadang ada yang kayak ngejar borongan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Ya Allah liman hamida. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Bayang gila yang lemu-lemu kae. Kok gak setengah mampus ngetut kene imam gila le mampus lepes. Ya Allah kok koyo ngene lan jenengan.
Wis bar siap sholat jagong kok. Sebaik-baik perkara itu yang sedang-sedang saja. Lah siap tadarus. Tadarus itu belajar. Namanya belajar pasti kan ada guru, ada murid. Itu baru namanya majelis tadarus. Kita dulu cemana coba di kampung kalau tadarus? Kan guru duduk di tengah, murid keliling. Aku ingat kali dulu Irfan, yang alim baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in at. Yang alim, ulang. Guru dulu kan gitu, mana langsung ngasih tahu salahnya apa, suruh mikir dulu itu. Qul in at. Yang alim, ulang. Qul in, ayo. Ayo. Apa lain? Matamu itu. Tengok Quran itu. Itu kop apa kap? Kop mualim. Jadi kok dibaca kul? Oh iya. Qul innama ana basah tu siapa syah. Makanya orang dulu tadarus setengah 12 baru siap. Sekarang jam 10 udah bubar. Yang baca anak-anak, yang nyimak anak-anak, yang baca pau, yang nyimak goblok. Kok kawannya bocor, dan nggak nyimak sih bereng risol, like karo tahu isi piye cara ngantong ini gimana? Siapa yang mau tanggung jawab bacaannya itu? Kadang belum lancar dikasih mic, wa minan nasi, mama merepet, jadi ngelih kok piye sih kok sih nasi wae. Harus ada guru yang nyimak. Kadang-kadang baca ini bu, salah sebut huruf kan udah beda arti. Kul sama kul udah beda. Idza sama ija udah beda. Masuk entah orang Aceh pula tadarus. In kuntum ta'lamun. Harus ada yang nyimak nggak ada in kuntum. Jadi apa Ustaz? In kuntum. Tahu-tahu orang Padang baca mim ba'dui. Alah, mana ada mim ba'dui. Jadi apa Ustaz? Mim ba'di, mim ba'dui. Itu orang Banjar baca wadduha wal laili idza saja ma waddaka rabbuka wa ma qala. Qala apa? Jadi apa Ustaz? Qala, enggak ada qala. Harus ada guru itu yang nyimak. Masuk pula orang Jawa baca ikro, ikiroko, lebih kacau mana? Woi, apa wak? Mana neng ikiroko? Jadi apa wak? Ikiroko. Harus ada guru yang nyimak itu. Lo kadang banyak bu orang baca tuh mesti terbawa logat gitu. Dulu di kampung saya, dia dapat istri orang dekat kampung saya, dia orang penyambungan, marga lubisnya belum zina. Rupanya malam takbir raya datang ke sana, ke masjid dia ikut-ikut takbiran, setengah mampus wong sekampung. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Mendeling lah memang gue batinku. Cari guru satu yang menyimak bacaan anak-anak itu. Baru bayar zakat. Masuklah ke Idul Fitri. Idul Fitri itu hari kembalinya kita ke fitrah. Yang ada budaya maaf-maafan Indonesia. Bagus aja. Anak saya dulu Idul Fitri di Mekah, nggak ada apa-apa sana ya raya, biasa aja. Macam biasa aja, nggak ada kayak di sini. Baju baru, celana baru, wah. Kalau di sana hari raya itu bulan puasa itu Pak, 10 akhir Ramadan masjid itu penuh sampai ke jalan-jalan. Tempat-tempat jualan sunyi. Di Indonesia 10 akhir Ramadan tempat jualan rame, masjidnya sunyi. Sap-sapnya sudah mengalami kemajuan. Gue lewat, gak terawih Wak, gak sempet. Kenapa? Gak ikut. Akang di kayak nang jero ngocok endok. Lah ilah suaminya ngocok endok bantuin gawe kue. Kue apa yuk? Kue bangkit. Sesuk telungkup telentang.
Orang ngejar Lailatul Qadar, dia sibuk Lailatul Bakar. Wah, nanti raya minta maaf pun istri kadang-kadang aneh. Minta maaf sama suami pulang sholat id baru minta maaf. Di Tanah Lapang 37 suami orang disalami semua, suami sendiri malah belum. Suaminya orang ke-39. Makanya nyalami itu sebelum berangkat. Kadang nyalami pun kayak pemain sinetron gayanya. Wah, suaminya duduk di tugruk ya, ku telung dino pun wis ngelawan meneh iku. Walah gayane wae. Dan saya nyarankan ibu kalau mau minta maaf mas suami itu kalau ngomong dulu, nangis dulu, jangan ngomong sambil nangis. Kami nggak ngerti ibu ngomong apa. Yang lanang mau neneng pau yang lanang ngomong podo-podo. Lu mbok apa yang diomong dia kok podo-podo. 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 Lama-lama baru jelas, seringkali aku nyakiti hati abang sama-sama. Kadang ku maki-maki abang bang sama-sama. Memang udah gila laku ini bang sama-sama. Sama gila loro-loro coba. Mudah-mudahanlah Ramadan ini ngantarkan kita jadi orang-orang yang bertakwa. Amin. Mudah-mudahan diizinkan kita menemui Idul Fitri dan seterusnya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Rabbal. Bapak Ibu, jam di studio sudah menunjukkan pukul 11 lewat 35 menit waktu Indonesia bagian pelamboyan. Kalau dirasakan kata-kata saya kasar, saya memang makhluk kasar, bukan makhluk halus. Dan seandainya ada kata-kata yang kurang berkenan, saya manusia biasa, bukan makhluk luar angkasa. Kalau dirasakan kata-kata saya menyinggung perasaan, mohon maaf, itu pertanda Bapak Ibu memang masih punya perasaan. Kalaupun masih kurang, ya nanti kapan-kapan diundang saya siap datang lagi Bu. Yang penting cocok ya Bu ya. Nggak maksudnya cocok waktunya. Jadi pikir Ibu apa? Amplop. Aku nggak seburuk yang kau kira lah. 2003 dulu ayah saya pesen Bu, orang tua saya, Irfan ya bah, aku ikhlas kau jadi penceramah ya bah, tapi satu permintaanku. Apa itu bah? Kau kalau diundang orang jangan nentukan tarif ya. Jangan pernah kau minta dibayar berapa, jangan pernah keluar dari mulutmu sekian. Aku nggak ikhlas itu. Keturunanku nggak ada penjual ayat ya bah. Nggak berkah rezekimu nanti. Siapa? Rezekimu udah diatur Allah. Paham kau? Paham. Yakin kau? Yakin bah. Kalau ustadz nentukan tarif berdosa itu, nggak berkah ilmunya itu. Iya bah. Saya ceritakan sama kawan-kawan ustadz di Medan ini. Abahku dulu pesan sama aku, kalau ada ustadz ceramah minta bayaran nentukan tarif, berdosa ustadz itu. Kawan-kawan bilang ya memang berdosa ustadz, lebih berdosa lagi ngundang nggak bayar, katanya gitu. Yang ngomong kawanku. Kalau yang pertama tadi kan bapak cuma nyeritain aja, nggak ada masalah gitu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kusangka terbit bulan purnama, ternyata bintang tak muncul jua. Di lain waktu kita berjumpa, semoga Allah meridhoi kita. Kalau ada jarum yang patah, jangan kau simpan sampai berkarat. Kalau ada kata yang salah, tolong maafkan dunia akhirat. Kalau ada jarum yang patah, siapa yang matahin? Kalau ada kata yang salah, tolong maafkan lahir dan batin. Kalau ada jarum yang patah, jangan kau buang ke dalam parit. Kalau ada kata yang salah, tolong jangan diungkit-ungkit. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di peti besi. Kalau ada kata yang salah, jangan laporkan sama polisi. Kalau ada sumur di ladang, tanda petani kurang kerjaan. Kalau ada umur yang panjang, bertemulah kita di lain kesempatan. Kalau ada sumur di ladang, silakan ibu menumpang mandi. Kalau nggak ada sumur di ladang, tolong jangan sampai ibu nggak mandi. Tak ada gading yang tak retak, tak ada laut yang tak berombak, tak ada bisul yang tak bengkak, dan tak ada tuyul yang tak botak. Demikian informasi aktual, faktual, tajam dan terpercaya yang dapat saya sampaikan melalui liputan 6 SCTV sore ini, siang ini. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bawa manfaat buat kita semua.
Saya Rahul, Anjeli, Ica, Tapasya, Tapki, Gopi, Marcel, Suci, Aldebaren, Andin, dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mohon diri dari hadapan Anda. Kita bertemu kembali lain waktu, lain kesempatan, namun dalam gelombang yang sama, dalam acara berpacu dalam ibadah. Buah durian, buah kedondong, sekian dulu dong. Burung irian, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Kue bangkit, si kue loyang, kacang tojin, si kue bawang, itulah kue-kue hari raya Idul Fitri. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Izinkan saya kembali ke Bombay. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.